Kalau ngomongin anggota Super Sentai yang bisa berubah jadi mecha, itu sih udah sering kita lihat. Tapi pernah kepikiran nggak? Gimana jadinya kalau yang berubah jadi mecha itu justru changernya? Di dunia Super Sentai, changer biasanya cuma dipakai buat berubah jadi ranger aja. Tapi ternyata, ada beberapa changer spesial yang punya fungsi lebih dari itu. Selain buat transformasi, alat ini juga bisa berubah jadi mecha raksasa, yang dipakai langsung sama tim Sentai buat ngelawan monster berukuran besar. Bayangin aja, alat yang biasanya cuma ada di tangan, tiba-tiba bisa berubah jadi robot tempur. Dan fungsi ganda kayak gini tuh, bikin changernya jadi jauh lebih penting. Nggak cuma buat berubah, tapi juga jadi bagian utama dari kekuatan tempur mereka. Nah, di video kali ini, kami akan membahas 6 changer Super Sentai yang bisa berubah menjadi mecha. Mau tahu changer apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada X-Changer, Kaito Sentai Lupin Ranger versus Kesatsu Sentai Path Ranger. X-Changer adalah alat transformasi milik Noel Takao, satu-satunya ranger spesial yang tergabung dalam dua tim Sentai sekaligus, yaitu Lupin X dan Pathren X. Changer ini nggak seperti PS Changer, yang digunakan oleh dua tim utama secara terpisah. X-Changer merupakan gabungan dari dua komponen, yaitu X-Trend Silver dan X-Trend Gold. Dan yang bikin X-Changer ini unik, bukan cuma bisa buat Noel berubah jadi ranger dalam dua versi, tapi juga bisa berubah jadi mecha tempur raksasa. Jadi, selain bisa digunakan untuk alat transformasi, X-Changer juga berfungsi sebagai senjata utama dalam pertarungan skala besar. Menariknya lagi, mecha yang dihasilkan dari X-Changer ini punya dua mode bertarung, yang masing-masing mewakili sisi Lupin X dan Pathren X. Seperti di mode pertama, ada X-Emperor Slash. Mode ini dikendalikan oleh Lupin X dan dirancang untuk pertarungan jarak dekat. Dalam bentuk ini, X-Emperor menggunakan X-Trend Silver sebagai pedang utama. Dan di mode ini juga, X-Emperor jadi bisa melakukan gerakan yang lincah dan agresif. Bahkan bisa melompat, menendang, sampai memanfaatkan efek percikan api untuk memperkuat serangan atau sekedar bergaya. Yang cocok banget buat gaya bertarung cepat ala pencuri. Dan di mode kedua ada X-Emperor Gunner. Kalau di mode ini dikendalikan oleh Pathren X dan lebih fokus ke pertarungan jarak jauh. Dalam mode ini, X-Emperor dibekali dengan sebuah senjata berupa Gatling gun besar yang bisa menembak dari posisi diam. Meski lebih ke tipe penembak, mode ini juga tetap bisa bertahan kalau harus menghadapi musuh dari jarak dekat. Dan dengan dua mode ini, X-Changer jadi salah satu alat paling fleksibel di dunia Super Sentai. Nggak cuma buat transformasi, tapi juga bisa langsung berubah jadi mecha tempur dengan gaya bertarung yang disesuaikan sama peran si penggunanya. Di nomor yang kedua ada Gabutira de Carnival, Juden Sentai Kyoruger. Gabutira de Carnival adalah bentuk changer spesial yang digunakan oleh Kyoru Red dalam serial Juden Sentai Kyoruger. Alat ini merupakan versi miniatur dari Gabutira dalam mode overcharge, yang bisa diakses ketika Gabutira diberikan kekuatan dari Gabutira Carnival Judenchi. Dalam bentuk ini, Gabutira tidak hanya menjadi sekedar partner atau dino mecha, tapi juga berubah fungsi sebagai perangkat transformasi utama untuk mengakses Kyoru Red Carnival, yaitu wujud power-up eksklusif yang memberikan kekuatan tambahan serta senjata dan kemampuan baru dalam pertempuran. Hal yang membuat Gabutira de Carnival benar-benar menarik adalah fungsi gandanya. Di satu sisi, ia bertindak sebagai alat transformasi canggih, tapi di sisi lain, karena bentuk dasarnya adalah Gabutira itu sendiri, changer ini juga bisa dipanggil langsung dalam bentuk raksasa dan digunakan sebagai mecha utama oleh para Kyoruger. Dengan kata lain, Gabutira de Carnival bukan sekedar Henshin device biasa. Ia adalah satu-satunya changer yang berasal dari mecha utama, dan bisa berubah fungsi sesuai kebutuhan tim, baik sebagai alat transformasi personal maupun sebagai bagian dari armada tempur besar saat menghadapi musuh raksasa. Di nomor yang ketiga ada Tegasword, Number One Sentai Gojuger. Tegasword adalah salah satu changer paling unik dan kuat di dunia Super Sentai. Berbeda dari alat transformasi biasa, Tegasword digambarkan sebagai entitas seperti dewa yang memiliki kesadaran dan perasaan sendiri. Ia bukan sekedar alat, melainkan makhluk hidup yang bisa memilih sendiri kapan dan kepada siapa kekuatannya akan diberikan. Dan Tegasword ini digunakan oleh kelima anggota Gojuger sebagai alat transformasi utama, yang hanya bisa diakses setelah mereka melakukan kontrak ring. Melalui proses ini, mereka memperoleh Sentai Ring masing-masing, dan bersama Tegasword mereka bisa melakukan transformasi menjadi Gojuger. Tapi kemampuan Tegasword nggak berhenti di situ aja. Changer ini juga bisa berubah bentuk menjadi mecha tempur raksasa, yang digunakan untuk menghadapi monster berskala besar. Dalam mode ini, Tegasword tampil sebagai unit tempur utama yang sangat kuat dan bisa diandalkan di medan perang. Dengan kekuatan yang besar, wujud yang megah, dan jiwa yang hidup, Tegasword bukan hanya alat transformasi, tapi juga simbol ikatan, kekuatan, dan perlindungan sejati bagi para Gojuger. Di nomor yang keempat ada Good Day Burn, Number One Sentai Gojuger. Sama seperti Tegasword,
Gude Barn adalah perangkat changer spesial yang digunakan oleh Six Ranger dalam number 1 Sentai Gojuger, yaitu Mashiro Kumade alias Goju Polar. Tapi berbeda dari Tega Sword yang berbentuk tangan raksasa dengan pedang, Gude Barn ini justru hadir dalam bentuk yang jauh lebih unik, yaitu menyerupai sarung tinju raksasa, yang mencerminkan gaya bertarung khas Goju Polar yang fokus pada serangan tangan kosong. Dan Gude Barn ini nggak cuma sekedar jadi alat transformasi biasa. Selain digunakan sebagai changer untuk Henshin menjadi Goju Polar, perangkat ini juga punya kemampuan luar biasa untuk berubah menjadi mecha tempur raksasa. Dan mode mekanya terbentuk dari kombinasi antara Gude Barn dan Sentai Ring milik Goju Polar, lalu menciptakan robot raksasa yang jadi unit tempur utama milik Mashiro. Dalam wujud ini, Mecha Gude Barn mengandalkan kekuatan pukulan dahsyat dan kecepatan serangan tangan untuk mengalahkan monster berukuran besar. Desain dan fungsi Gude Barn sendiri sangat mencerminkan kepribadian Mashiro yang kuat, fokus, dan penuh semangat. Karena itu, setiap kali Gude Barn muncul di medan tempur, nuansanya langsung terasa berbeda, karena ia lebih intens dan penuh energi. Di nomor yang kelima ada Tegajun, number 1 Sentai Gojuger. Tegajun adalah alat transformasi yang dipakai oleh Kwon untuk berubah menjadi Ring Hunter Garyudo. Alat ini diaktifkan lewat Tegajun Sentai Ring, yaitu cincin khusus yang cuma bisa digunakan oleh pemiliknya. Tapi Tegajun ini bukan sekedar changer biasa. Di balik bentuknya yang keren, Tegajun ternyata adalah kecerdasan buatan yang punya kekuatan luar biasa. Ia diciptakan oleh manusia, tapi kekuatannya bahkan seimbang sama Tega Sword. Dan Tegajun juga merupakan pemimpin dari No One World Buraidan, yaitu sebuah organisasi jahat yang jadi ancaman utama dalam cerita number 1 Sentai Gojuger. Uniknya, Tegajun punya kemampuan lain selain jadi changer. Ia juga bisa berubah jadi mecha raksasa bernama Queen Tegajun, yang dipakai oleh Kwon dalam pertarungan melawan Gojuger. Wujud mecha ini punya kekuatan besar dan jadi salah satu ancaman terbesar buat para tim Gojuger. Jadi bisa dibilang, Tegajun ini bukan cuma alat transformasi, dia adalah karakter penting yang punya peran besar, mulai dari changer, AI, pemimpin jahat, sampai jadi mecha yang bisa membuat tim Gojuger kewalahan. Di nomor yang ke-6 ada Orca Buster Gogo dan World Goju Warp Sentai Ring, number 1 Sentai Gojuger. Orca Buster Gogo adalah perangkat multifungsi super canggih yang digunakan oleh Goju Warp untuk mengakses wujud terbarunya yang lebih liar dan kuat, yaitu World Goju Warp. Tapi jangan kira ini changer biasa, karena cara penggunaannya pun cukup unik. Untuk bisa mengaktifkan Orca Buster Gogo, pengguna nggak bisa langsung pakai begitu aja, tapi dibutuhkan World Goju Warp Sentai Ring yang harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Tega Sword. Setelah proses itu dilakukan, barulah Orca Buster Gogo bisa terhubung dan diaktifkan. Tapi yang bikin alat ini makin keren, Orca Buster Gogo bukan cuma sekedar changer dan senjata. Ia juga punya mode transformasi lain yang jauh lebih gahar, yaitu berubah menjadi attachment mecha yang menyatu langsung dengan Tega Sword. Saat ini terjadi, Tega Sword akan mengalami evolusi dan berubah menjadi bentuk baru yang bernama Tega Sword Akatsuki. Dan Tega Sword Akatsuki sendiri punya desain yang luar biasa keren, karena mecha ini memadukan gaya hewan paus pembunuh atau orca dengan unsur baju jirah samurai. Hasilnya adalah bentuk mecha yang gak cuma tangguh di medan tempur, tapi juga punya penampilan yang gagah dan penuh aura kehormatan ala prajurit Jepang. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 6 changer Super Sentai yang bisa berubah menjadi mecha. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.